Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pembahasan kita sudah sampai ke dalam pembahasan seputar hukum al-wakalah, berwakilan. Yang mana kita telah menyebutkan definisinya, telah menyebutkan amalan-amalan apa saja yang siapa saja yang boleh melakukan wakalah, baik yang mewakili ataupun yang mewakilkan, dan amalan-amalan apa saja yang bisa untuk diwakilkan. Kemudian, karena pembahasan kita seputar muamalah, walaupun wakalah perwakilan itu juga bisa di dalam ibadah, beberapa hal ibadah, maka sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan beberapa konsekuensi yang berhubungan dengan perwakilan. Di sini sangat perlu kita pahami, karena banyak kesalahan terjadi bukan hanya di akad perwakilan, namun di berbagai akad. Banyak percekcokan, pertikaian, ataupun tidak mau bertanggung jawab gara-gara tidak paham konsekuensi sebuah amalan yang dilakukan oleh dia. Dalam berbagai akad, bahkan akad pernikahan, bahkan itu akad pernikahan. Ketika melakukan akad pernikahan, saya terima nikahnya, maka berbagai konsekuensi pernikahan berlaku pada dirinya, baik dia sebagai, baik berupa kewajiban dia ataupun hak dia. Tapi kebanyakan orang ketika melakukan akad nikah, yang terbayang pada dia adalah hanya hubungan biologis, sehingga begitu sampai ke dalam sebuah momen yang mana dia diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh dia sebelumnya, kaget, loh emang saya wajib melakukan itu? Iya, karena kamu telah melakukan akad nikah. Kok saya baru tahu sekarang? Berarti dia melakukan akad nikah tanpa tahu konsekuensinya, sehingga ketika dituntut dia merasa enggak wajib, akhirnya terjadilah cekcok, terjadilah perceraian. Begitu juga ketika seorang menjadi ayah, seorang menjadi orang tua dengan lahirnya seorang anak. Berarti sekarang ada tanggung jawab yang besar, ada konsekuensi dia sebagai orang tua. Tapi kebanyakan kita tidak pernah sekolah untuk menjadi ayah sebelum kita menjadi ayah, sehingga yang terjadi adalah ada beberapa hal yang dilanggar oleh orang tua, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab
ketika ada seorang mengadukan kedurhakaan anaknya kepada Umar bin Khattab, kemudian anaknya itu dipanggil oleh Umar bin Khattab. Sebelum ditegur, anak itu mengadu bahwa bapaknya tidak menunaikan kewajiban atas dirinya, sehingga Umar bin Khattab pun mengatakan, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqak, sungguh kamu yang telah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum anakmu yang berbuat durhaka kepada dirimu. Apa maksud durhaka? Yaitu tidak mengemban konsekuensi dia sebagai ayah berupa kewajiban, tapi dia menuntut anaknya untuk menunaikan kewajiban kepada orang tuanya. Ya, padahal harusnya orang tuanya dulu yang wajib melakukan sebuah kewajiban kepada anaknya, karena duluan ada dia, anaknya masih kecil. Nah, ini yang anak katakan, banyak hal-hal yang harus kita pelajari yang dinamakan dengan konsekuensi sebuah akad yang kita ucapkan, akad yang kita sepakati. Sehingga kalau kita dah tahu, mungkin suatu saat ketika ada kasus kita lupa, begitu diajak berdamai ataupun menuju seseorang untuk menerangkan, begitu diterangkan oleh Ustadz, loh ini kan akad wakalah, harusnya akad wakalah kan seperti ini. Oh iya Ustadz ya, saya lupa. Bukan membantah, bukan nggak tahu, saya tak udah tahu, cuma lupa. Alhamdulillah Ustadz mengingatkan. Oh ya, alhamdulillah. Kan ini tanggung jawab kamu sebagai suami kan seperti ini memang. Oh iya Ustadz ya, saya lupa. Kamu sebagai istri memang harusnya seperti ini. Oh iya ya, saya lupa. Dan begitu seterusnya seluruh akad yang kita lakukan. Nah, begitu juga dengan akad yang ada di depan kita sekarang ini, yaitu akad wakalah. Apa nih? Ayah, ini sih apa? Ya boleh. Ya, ada ini sekalian ya. Ya, soalnya. Bawa sang sunti. Nah, ya. Afwan ya. Baik. Yang pertama adalah konsekuensinya, wakil hanya boleh melakukan perbuatan sebatas apa yang diizinkan oleh orang yang mewakilkan. Tidak boleh dia melampaui wewenang sebagai wakil. Dimisalkan, kalau dia disuruh menjual dengan harga sekian, dijual untuk si fulan, maka dia harus menjual untuk si fulan, gak boleh yang lain. Dia disuruh jualan di tempat ini, di tempat ini, gak boleh tempat yang lain. Dan begitu seterusnya, kalau memang perwakilannya perwakilan tertentu. Maksudnya gimana perwakilan tertentu? Yang sudah disebutkan keadaan-keadaan atau person-person ataupun batas-batas tertentu. Beda dengan perwakilan secara umum, lakukan terserah kamu. Ini secara umum. Nanti akan kita lihat ada poin yang lain, yaitu si wakil ini harus melakukan semaslahat mungkin terhadap bagi orang yang mewakilkan kepada dia. Baik, berarti hanya boleh melakukan sebatas yang diperintahkan ataupun yang disuruh. Yang berikutnya, konsekuensi yang berikutnya masih berhubungan dengan ini. Tidak boleh bagi wakil
untuk melakukan perwakilan paralel. Maksudnya apa? Dia nggak boleh mewakilkan ke orang lain lagi. Saya minta kamu untuk membeli. Berarti hanya kamu yang membeli. Nggak boleh kamu mewakilkan ke orang lain. Yang paralel ya. Setelah dia lagi, ujung-ujung panjang itu urusannya. Ini pada akad perwakilan yang benar-benar mengharuskan dia yang melakukan. Beda halnya kalau dia mengizinkan. Ini kamu lakukan, terserah. Kamu menyuruh orang lain, terserah. Yang mau kamu wakilkan ke orang lain juga terserah. Yang penting laku misalnya. Yang penting dapat mobil. Kalau ketika beli mobil, terserah kamu nyuruh orang lain untuk beli, terserah. Yang penting saya dapat mobil. Enak. Ya ini sebenarnya kalau kita berurusan dengan seseorang, amalan-amalan yang mubah seperti ini, sebenarnya tinggal kita tanya. Boleh nggak? Saya tanya orang, boleh nggak saya nyuruh orang lain? Boleh nggak saya wakilkan lagi pada orang lain? Kalau tidak dibolehkan, maka tidak boleh. Kalau dibolehkan, berarti boleh. Kenapa? Karena ada sebagian perbuatan dia hanya diinginkan dari orang ini untuk melakukannya. Ada sebagian perbuatan yang cukup, yang penting selesai. Ya. Yang perbuatan yang dia memang pingin orang ini maklum, ma'ruf. Misalnya dia orang ahli tawar menawar, maka saya maunya dia, saya nggak mau orang lain. Kalau mau orang lain ngapain sini sih, banyak kok orang-orang lain bisa saya minta, tapi saya maunya dia. Saya maunya kaligrafi hasil karya dia. Untuk membuat kaligrafi misalnya, maunya hasil karya dia. Kenapa? Karena kalau sudah dia yang, siapapun yang membuat kaligrafi pasti ada tanda tangan di bawahnya. Berarti kalau orang lain yang membuat, maka turun nilainya, ataupun itu beda dengan keinginan saya. Maka yang seperti ini hanya dia yang boleh. Ada perbuatan-perbuatan yang memang yang saya inginkan dia, maka kamu tidak boleh mewakilkan ke orang lain. Karena kalau orang lain pasti akan beda kualitasnya. Contoh yang paling banyak itu asdos. Dosennya namanya profesor, dosennya di bawah, Masya Allah, tapi hadir cuma 2 kali. Yang 10 kalinya ataupun yang 12 kalinya siapa? Kakak angkatan. Ya tahu sendiri bagaimana beda kualitas. Makanya seperti ini tidak boleh. Seperti yang dibahas juga oleh para ulama di Saudi, karena di Saudi itu imamnya hasil penunjukan pemerintah. Jadi nggak boleh sembarangan orang jadi khatib, nggak boleh sembarangan orang jadi imam di masjid-masjid, karena bangun masjid di sana harus dengan izin pemerintah, menjadi imam juga dengan izin pemerintah. Yang mengangkat imam pemerintah, yang mengangkat khatib pemerintah. Anda pernah dengar dari cerita teman seorang mahasiswa Madinah di zaman Anda dulu, antara tahun-tahun 2000 sampai 2008 itu. Jadi ada seorang mahasiswa dari Pakistan hadir di sebuah masjid bukan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pasti imamnya banyak, itu di masjid di kampung itu. Khutbah Jumat kok udah waktunya kok nggak ada yang naik. Karena dia berinisiatif, saya kan bisa khutbah Jumat, saya bisa bahasa Arab, mana dia khutbah Jumat.
turun langsung digelandang polisi, dibawa ke imigrasi, sudah deportasi sekarang. Karena memang tidak boleh seperti itu. Nah, di sana akhirnya ada orang-orangnya, dia digaji untuk jadi imam, tapi dia nyuruh muridnya jadi imam. Jadi dia ya makan gaji buta lah gitu. Saya dapat 3.000 real, orang yang jadi imam dikasih cuma 800 real atau 500 real, kan aman kan? Nah, kayak asdos tadi itu. Nah, ini kalau ketahuan mereka juga takut, tapi ya siapa yang mau kontrol sampai ke pelosok-pelosok seperti itu. Jadi intinya ada, kita semua paham, ada yang saya memang inginnya kamu, saya inginnya cuma selesai, itu ada. Maka yang seperti ini yang diinginkan kepada dia, yang nggak boleh dia wakil lain. Kalau mau wakilkan ke orang lain, minta izin. Pak, yang kerjakan orang lain ya. Pak, yang saya suruh saya wakilkan ke orang lain ya. Saya subkan ya, kalau sekarang kan saya subkan kan. Nah, boleh. Baik. Jadi pada asalnya tidak boleh dia mewakilkan ke orang lain kecuali yang pertama diizinkan, minta izin. Ataupun yang kedua dikatakan oleh Syekh Utsaimin, dia memang orang yang tidak pantas untuk melakukannya secara uruf, secara adat. Yang mana orang yang menyuruh, orang yang minta tolong paham bahwasanya saya minta ini, tolong bantu ini, dan walaupun bukan kamu yang melakukan. Yaitu dicontohkan oleh beliau adalah misal saya mau bepergian tiba-tiba dari rumah, telepon butuh pergian tiba-tiba, dan saya punya sapi, punya kambing ternak. Kemudian saya bilang sama tetangga saya, Pak, tolong Pak ya, urus ternak saya mau pergian tiba-tiba ini Pak, paling ada seminggu. Siap, kata tetangganya. Tetangganya ini pejabat sekda. Wajar nggak dia yang ngarit Pak? Wajar nggak dia yang ngasih makan? Ya menurut kepantasan ya enggak sih. Berarti sebenarnya dia minta apa? Minta tolong ngurusi, yang penting kasih makan, bukan hanya Anda yang kasih makan. Tapi memang yang penting ada yang kasih makan, cuma tolong Anda carikan orang lain. Itu semua dia orang paham lah, bukan dia melakukan. Beda misalnya dengan dokter ahli, dokter hewan ahli inseminasi buatan. Saya datang ke Anda gara-gara Anda yang bisa, Anda yang hebat. Saya panggil Anda gara-gara Anda yang hebat. Jangan ketika saya panggil Anda, ada utus orang lain, tangannya udah beda. Ya, kayak chef misalnya, chef itu, ya udah kita maunya ya Anda yang masak. Walaupun ada ajarkan murid Anda, insyaallah tangannya beda. Bapak percaya ada tangan panas Pak? Bapak percaya ada tangan panas itu? Resepnya udah sama, belajarnya sama, begitu pulang ke rumah kok beda gitu ya. Beda bakat lah kalau kita katakan. Kalau kita bilang beda tangan ya nggak percaya nanti orang-orang nggak bisa belajar berarti nanti. Itu ma'ruf itu. Ya. Apalagi contoh amalan-amalan yang seperti ini gitu Pak, yang hanya dia inginkan, menempa senjata misalnya. Kalau zaman dulu kan empu gandring ya, empu tantular gitu ya, macam-macamnya. Mereka intinya adalah seperti ini tempaan ini, tidak pantas tidak makan ini kalau bukan tempaannya dia. Baik. Yang kedua yang kata beliau yaitu yang ketiga yang tadi diizinkan ataupun orang yang tidak pantas, yang ketiga yang dibolehkan dia mewakilkan ke orang lain, mensub ke orang lain, memang ma'ruf, diketahui
perbuatan ini memang bukan tidak bisa dia kerjakan sendiri, yaitu perbuatan-perbuatan yang besar saya haruskan ke satu orang, itu secara uruf, secara adat saya dipahami bahwasanya memang harus dilakukan untuk disubkan ke orang lain. Jadi intinya apa di sini? Intinya pada asalnya perbuatan perwakilan itu hanyalah kepada orang yang saya minta, jangan diwakilkan ke orang lain, karena dia memang yang diinginkan dia melakukan, kecuali dalam keadaan-keadaan yang membolehkan, diizinkan, ataupun tidak pantas dia melakukannya, atau memang perbuatan ini memang hanya bisa dilakukan selesai apabila disubkan ke orang lain. Baik, yang berikutnya konsekuensi akad perwakilan adalah perwakilan itu akad jaiz. Nah, kita temu lagi nih kata-kata jaiz di sini. Apa lawan jaiz? Lazim. Apa itu jaiz? Boleh diputuskan akadnya antara sepihak ataupun oleh kedua belah pihak. Boleh diputuskan akadnya sepihak. Nah, kalau kedua belah pihak sudah, itu namanya sepakat. Akad apapun insya Allah boleh kalau diputuskan oleh kedua belah pihak, disepakati untuk diputuskan, disepakati untuk difasakh. Yang kita bahas di sini adalah kalau satu pihak menginginkan putus, berarti pihak lain harus menerima. Itu namanya akad jaiz. Kalau akad lazim tidak boleh diputuskan oleh satu pihak, harus diterima. Maksudnya saya batalkan Pak ya, orang itu bilang saya nggak mau dibatalkan, boleh dia mengatakan seperti itu. Itu akad lazim. Contoh akad lazim apa? Seperti jual beli. Kalau Anda sudah beli, saya jual, Anda sudah beli, kemudian kita berpisah, Anda bilang Pak tolong batalkan Pak ya, saya barang ini ternyata sudah dibeli sama istri saya di rumah, daripada double, saya bilang nggak mau, boleh. Anda nggak boleh memaksa. Pak tolong Pak ya batalkan sewa rumahnya Pak ya, saya sudah dapat penginapan gratis dari bibi saya misalnya, saya bilang nggak mau, boleh. Kenapa? Karena akadnya akad lazim dalam hal ini. Nah, kalau perwakilan boleh dibatalkan oleh sebelah pihak. Oleh siapa? Ketika saya meminta Anda menjadi wakil saya, ketika saya minta Anda untuk menjadi wakil saya, kemudian Anda sudah berangkat, belum Anda lakukan, saya telepon, batal, nggak jadi. Anda nggak boleh, ngapain batalkan, saya nggak boleh. Begitu juga ketika saya menyuruh Anda jadi wakil, kemudian Anda bilang, Pak, saya nggak jadi wakil lagi Pak, saya mengundurkan diri Pak, boleh juga. Itu dinamakan dengan akad jaiz, akad boleh untuk dibatalkan sepihak. Cara pembatalannya adalah bisa dengan ucapan, nggak jadi ya kalau kita sekarang, dan ucapan, segala ucapan yang menunjukkan pembatalan. Kalau secara fikih ya dikatakan seperti fasakhtu, saya batalkan akad perwakilan ini. Kalau adapun dengan bahasa-bahasa lain terserah, semua yang dipahami bahwasanya itu adalah pembatalan. Ataupun dengan perbuatan. Gimana masuk perbuatan? Ketika saya minta Anda jualkan rumah saya, kemudian Anda sudah pergi mau jualkan, sebelum Anda nelpon saya, Pak sudah terjual Pak, saya jual duluan, boleh nggak? Boleh. Berarti penjualan saya dari rumah ini, maksudnya sebelum saya jual, saya sudah jual duluan walaupun saya belum telepon dia. Saya telepon, Pak jangan jualkan lagi ya, ini saya mau jual ke orang lain, sebelum saya telepon. Kalau itu kan aman. Tapi
saya belum menelpon dia, saya sudah jual dan laku. Berarti penjualan saya ini telah membatalkan akad perwakilan kepada dia. Yang berarti kalau kemudian dia menjual ke orang lain pas di waktu itu ataupun di hari itu juga, cuma selang beberapa jam dari penjualan saya, berhasil dia, saya jual ke si fulan, dia berhasil menjual ke si Alan, tapi duluan saya. Berarti maka batal penjualan yang itu. Karena sudah saya jual, sudah menjadi milik orang duluan rumah ini. Ya. Batal di antara yang membatalkan akad perwakilan adalah apabila mati salah satu dari kedua orang ini. Orang yang mewakilkan meninggal, orang yang mewakili meninggal misalnya, maka batallah akad perwakilan. Berarti misalnya ketika saya minta jualkan rumah saya, sebelum Anda menjual saya meninggal, batal akad penjualannya. Kenapa? Karena rumah itu jadi milik ahli waris, bukan milik saya lagi. Ketika saya kasihkan uang untuk belikan rumah, misalnya belikan motor, sebelum dibelikan saya meninggal, berarti batal kamu untuk membelikan. Karena uang itu sekarang milik ahli waris. Baik. Nah, di sini kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan notaris yang ada di Saudi itu sering mereka menuliskan semua bentuk namanya wakil. Semua apapun yang dia perpanjangan tangan dari seseorang dinamakan wakil. Memang sebenarnya pada asalnya perpanjangan tangan seseorang untuk melakukan perbuatan orang lain, saya minta Anda yang melakukan perbuatan yang harusnya saya lakukan, yang sebenarnya saya lakukan, minta Anda yang melakukan, itu namanya perwakilan. Tapi ada hal-hal di dalam fikih yang namanya beda. Karena kalau kita namakan perwakilan nanti tidak akan tercapai. Contohnya apa? Kata beliau, yaitu akad wasiyah atau tausiyah. Apa itu akad tausiyah? Akad seorang yang sebelum meninggal, dia mengatakan yang menjadi wasi saya untuk anak saya adalah si fulan. Apa maksud wasi? Wasi adalah yang mengurus harta anak saya kalau saya meninggal. Dia punya anak yang belum balik ataupun belum bisa ngurus hartanya sendiri dan saya kalau meninggalkan warisan. Warisan ini kalau saya meninggal berarti dia akan didapatkan oleh salah satunya anak saya ini yang belum balik ini. Akan tetapi saya khawatir ini karena anak saya belum bisa ngurus ini, hartanya akan dikelola oleh istri saya misalnya, dikelola oleh saudara-saudaranya dia, kakak-kakak dia yang sudah dewasa, atau oleh kalau nggak punya kakak, kalau cuma anak tunggal saya ini misalnya, oleh paman-pamannya dia, atau yang dinamakan dengan wali. Maka saya khawatir ini orangnya maling semua ini, koruptor semua ini, anak saya nggak akan terurus ini. Maka saya katakan yang ngurus harta anak saya ataupun dengan wasinya anak saya adalah fulan. Kemudian si fulan juga mau, fulan teman saya ini, ataupun kalau sekarang mungkin yayasan, dia juga siap. Karena kalau dia nggak terima ya bukan nggak terjadi akad. Kayak apa istilahnya? Kayak cuma saran saja.
kayak permintaan saja tapi dia tidak mau menerima. Nah, datang ke notaris, tulis sehingga kuat. Nah, begitu dia meninggal, istrinya misalnya, mantan istrinya minta harta anak saya, mana warisannya, nih wasiat suami kamu ini, hartanya saya yang ngurus. Anaknya tetap sama kamu, anaknya tetap sama kamu, tapi kebutuhan dia bilang ke saya. Nanti saya akan memantau. Oh, ini minta segini, padahal untuk sekolah SPP-nya sekian. Kau minta sekian ini, wah ini maling ini. Ya, ini kebutuhan makannya segini, cukup benar dia. Tapi kau minta sekian, ini hati-hati ini. Ya, jadi, nah ini terkadang notarisnya nulis fulan pihak pertama, pihak kedua misalnya gitu ya. Pihak kedua sebagai wakil. Nah, pihak kedua sebagai wakil pihak pertama setelah dia meninggal untuk ngurus anaknya dia. Ini kalau kita bawa ke fikih nggak sah. Kenapa? Perwakilan setelah meninggal nggak sah. Tapi semua orang paham yang tertulis ini sebenarnya bukan perwakilan tapi wisayah dalam bahasa fikihnya. Cuma terkadang orang mengungkapkan kata-kata wisayah dengan wakalah, wasi dengan wakil. Tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa bagaimana? Karena yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, al-ibratu bil haqa'iq la bi al-mabani. Nah, la bil alfaz. Al-ibratu bil al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Karena pada dasarnya penilaian itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dengan lafalnya. Lafal bisa salah. Jadi kalau saya bilang menjadi wakil dia setelah dia mati untuk mengurus harta anaknya, hakikatnya apa yang diinginkan? Wisayah. Tulisannya ditulis apa? Wakalah. Namun kata beliau dinasihatkan, daripada nanti terjadi apa istilahnya, di kata-kata ini menjadi sebuah perdebatan kalau setelah dia meninggal, kan ini kan nggak sah ini kan, padahal semua orang tahu keinginan dia adalah wisayah. Nah, seperti yang kita misalkan datang ke toko, kita bilang Pak minta gula, akadnya minta kan, dikasih, pulang langsung dimarahin nggak? Dimarahin gara-gara apa? Pada hakikatnya adalah beli, tapi kita nggak bilang beli, ya. Ini semua orang paham, maksudnya kamu ini memang mau beli gitu. Nah, tapi kata-katanya adalah minta. Namun daripada nanti kata-kata ini bisa menjadi perdebatan di pengadilan karena harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya adalah miliaran misalnya, ingin direbut oleh ibunya, ingin direbut oleh saudaranya. Nah, maka tulislah dengan apa adanya, wisayah. Baik. Kemudian yang berikutnya yang membuat batal akad adalah apabila salah seorang dari wakil ataupun yang mewakilkan itu telah gila ataupun hilang akalnya, gangguan jiwa, yang ini menjadi orang yang tidak pantas, tidak diizinkan oleh syariat untuk melakukan akad, karena harusnya adalah yang akil dan balik. Nah, ini awalnya akil tapi menjadi tidak akil lagi. Kalau balik kan awalnya dari tidak balik menjadi balik. Enggak ada orang balik berubah menjadi tidak balik kan, enggak ada kan, tapi orang gila kan bisa berubah-ubah di berbagai waktu. Baik, yang berikutnya konsekuensinya adalah wakil itu, nah ini juga sangat penting. Wakil itu, wakalah itulah akad amanah. Perwakilan itu akad amanah. Apa lawan amanah? Jangan. Ya, Anda selalu pancing seperti ini ya. Ternyata masih ada jawabannya. Lawan amanah adalah khianat, bukan? Ini bukan sifat munafik ya. Iya, kalau untuk sifat munafik pelajaran akhlak nggak apa-apa antum bilang
lawan amanah adalah khianat. Untuk pembahasan jual beli ataupun muamalah, kalau Anda bilang ini akad amanah, lawannya adalah akad dhaman. Nah, selalu ulang-ulang ini ya. Anda selalu ingatkan siapapun yang belajar fikih muamalah ataupun fikih apapun, tolong pulang-pulang dapat istilah baru. Karena banyak dari kita alhamdulillah sudah banyak paham istilah baru, paham istilah riba, istilah saman, istilah gharar, yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tahu. Tapi karena sering kita ngaji, sering kita dengar. Nah, ini juga ada istilah dalam fikih muamalah, yaitu akad amanah, akad dhaman. Akad amanah, akad dhaman. Apa maksudnya? Ini konsekuensi kalau terjadi kerusakan ataupun kehancuran objek akad. Dan biasanya cekcok kita dengan partner kita kalau keadaan seperti ini, yaitu siapa yang ganti, siapa yang bertanggung jawab memperbaiki, bertanggung jawab menggantikan. Ini kan biasa cekcok kan? Kamu ini, kamu gara-gara rusak ataupun gara-gara rugi. Nah, dari sinilah kita harus paham konsekuensi ini. Ini bagi saya, akadnya bagi saya amanah atau dhaman? Dan di sinilah banyak terjadi cekcok. Ketika Anda menuntut orang untuk menggantikan, padahal dia tidak wajib menggantikan. Kenapa nggak wajib? Karena akadnya bukan akad yang harus dia menggantikan. Ya, ingat, orang manusia itu pada dasarnya pelit. Sifat asli manusia pelit. Maksudnya pelit gimana? Minta hak ditunaikan sepenuhnya. Minta hak saya ditunaikan sepenuhnya. Dan itu wajar. Dia tidak mau hak dia dikurangi sedikit pun. Makanya di akhirat nanti manusia tidak akan saling memaafkan. Di dunia masih bisa saling memaafkan. Di akhirat, kalau ada orang menzalimi dia di dunia dulu, sekecil apapun dia pasti akan tagih. Itu kata Rasulullah. Makanya disuruh minta maaf di mana? Di dunia. Karena kalau di dunia masih bisa dimaafkan ataupun diganti dengan dinar dan dirham. Di akhirat tidak ada penggantian dinar dan dirham, yang ada adalah memberikan pahala ataupun menerima dosa. Kenapa? Karena manusia pelit. Oh, kebetulan. Oh, kebetulan ada pahala, masya Allah. Oh, kebetulan ada pahala, Oh, kebetulan ambil dosa saya. Nah, saya mau masuk surga. Namun Allah Subhanahu Wa Taala nggak butuh pahala kita. Allah bisa memaafkan kita dengan gratis. Nggak butuh kita tebus dengan. Dan Allah juga tidak butuh tebusan orang-orang kafir di neraka, menembus dirinya dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan bapak-bapaknya agar mereka keluar dari neraka. Ataupun dikatakan dalam Al-Quran, kalau mereka punya emas sebesar bumi mau nembus neraka, Allah nggak butuh. Makanya mereka nggak akan keluar dari neraka. Manusia butuh ada orang yang pahala-pahala dari orang lain untuk masuk neraka. Baik, nah ini poin tentang harus dipahami. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya, bahwasanya akad perwakilan adalah amanah, bukan dhaman. Gimana maksudnya? Apa itu akad amanah? Ingat ya, antara amanah dengan dhaman ini adalah akad yang berhubungan dengan kerusakan, kehancuran, tanggung jawab. Akad amanah adalah akad yang tidak menyebabkan pelakunya bertanggung jawab penuh. Ingat ya, tidak bertanggung jawab penuh terhadap objek.
Apa maksud bertanggung jawab penuh? Apa maksud penuh? Yaitu dia hanya bertanggung jawab bila kerusakannya adalah gara-gara human error, gara-gara faktor keteledoran dia ataupun perbuatan dia yang tidak pantas pada objek. Kalau rusak, barulah saya wajib mengganti. Akadnya akad amanah, akadnya akad amanah. Tapi kalau berarti kalau saya rusak, kalau saya yang rusak, saya letakkan bukan pada tempatnya, kemudian dia rusak, maka saya wajib ganti. Tapi kalau kerusakan gara-gara faktor force major, faktor alam, bencana alam, ataupun memang faktor rusak, faktor berlalunya waktu, busuk misalnya, maka saya tidak bertanggung jawab. Ataupun faktor setelah diteliti, diaudit, memang bukan faktor keteledoran, memang ini adalah kecelakaan, maka saya tidak bertanggung jawab mengganti. Ini namanya akad amanah, konsekuensi dari akad amanah. Lawannya akad doman. Doman, apapun kerusakan, baik gara-gara human error ataupun gara-gara force major, faktor alam, faktor dengan sendirinya, faktor kecelakaan, ketidaksengajaan dan lain-lainnya, tetap wajib tanggung jawab, tetap wajib mengganti. Itulah bedanya. Baik, mari kita lihat. Untuk perwakilan, karena dia akad amanah, berarti kerusakan di tangan orang yang mewakili ini, kalau rusak bukan gara-gara keteledoran dia, berarti ini perlu audit, karena jangan-jangan dia berbohong. Gini dia audit ternyata, oh gara-gara kamu. Kenapa letakkan di sini? Ngapain bawa segini? Kapasitasnya cuma segini, kenapa kamu kasih kapasitas yang lebih? Yang beratnya, kapasitas mobil ini beratnya sekian ton, kamu kasih lebih, sehingga kemudian bannya itu harus diteliti. Berarti faktor keteledoran dia. Tapi setelah diteliti ternyata faktor apa adanya, maka jangan disuruh bertanggung jawab ganti. Kalau Anda suruh ganti, berarti zalim. Nah, disinilah akan terlihat benar nggak akadnya ini akad wakil atau akad bukan wakil, yang dinamakan dengan beli putus. Ya, tahu beli putus ya, beli putus ataupun contohkan ya. Banyak orang-orang nanya tentang ini, Ana menjawabnya secara jika. Kenapa? Khawatirnya kalau Anda bilang iya, ternyata bukan yang seperti Anda bayangkan. Maka Anda sering menanyakan jika. Contoh, seseorang yang belum punya barang sudah boleh menjual barang enggak? Enggak. Itu sudah syarat jual beli. Orang yang belum punya barang, dia belum boleh menjual barang yang belum jadi milik dia. Tapi kalau barang itu belum milik saya, masih milik si fulan, si A, saya sudah boleh menjual barang itu kalau saya sebagai wakilnya si A. Perhatikan ya. Barang bukan punya saya, tapi punya si A. Kemudian saya akad sama si A, gini, saya punya follower banyak, saya gini. Boleh nggak saya jualkan barang Anda? Saya sebagai wakilnya Anda. Boleh. Baik. Berarti sekarang saya sudah boleh menawarkan barangnya punya dia. Adapun digaji atau tidak nanti, cara gajinya bagaimana nanti kita akan bahas dalam masalah ijarah, dalam masalah sewa tenaga, ngupah. Yang jelas dia ngupah orang mirip dalam masalah dengan perwakilan, karena sama-sama amanah. Baik. Berarti sekarang saya boleh jual. Oh, jual gini, sudah boleh nawarkan barang orang lain.
Karena bukan barang punya saya, gara-gara saya sebagai wakil. Baik, enak kan? Kayaknya akadnya aman-aman saya kan? Aman. Kenapa aman? Karena belum ada yang rusak. Ingat ya, cekcok itu dimulai gara-gara ada yang rusak. Orang semuanya pingin untung tapi pelit, tidak mau tanggung jawab. Ini kebanyakan orang sudah. Gak usah diperdebatkan lagi lah. Kita kalau tentang masalah keuntungan, gak usah ngomong-ngomong, semuanya kita senang. Tapi begitu tanggung jawab, kamu. Baik. Contoh, begitu ada yang pesan. Saya pesan satu, saya pesan gini gitu. Baik. Saya bilang, Pak, ada yang pesan. Kirim Pak. Kirim. Ataupun saya datang ke sana. Misalnya nggak perlu kirim orang di tetangga saya misalnya, dekat kampung saya gitu. Nah, saya datang ke pabriknya dia, ke rumahnya dia, ambil, saya bawa. Di tengah perjalanan terjadi kerusakan barang ini bukan gara-gara keteledoran saya. Saya ingatkan lagi ya, bukan gara-gara keteledoran saya. Apakah gara-gara kemudian banjir datang, ataupun motor saya kemudian pecah bannya sampai oleng-oleng kemudian terjatuh, pecah dan lain sebagainya. Baik. Gak nyampe ke rumah konsumen, di perjalanan rusak. Saya datang satu. Telur tadi rusak, pecah semuanya di jalan itu. Ganti dong. Apa kata si A? Kalau dia bilang, oh ya, ambil ganti. Berarti benar-benar akad wakil. Benar-benar akad wakil. Berarti penjualan dia menawarkan ke orang lain sebelum dimiliki sah. Tapi kalau si A nya bilang, ya sudah kalau rusak, tanggung jawab kamu kan kamu sudah ambil dari toko saya. Berarti akad yang kemarin itu bukan wakil. Tapi beli putus. Dan kalau beli putus, dia belum boleh jual sebelum beli duluan. Konsekuensi ya ikhwah. Konsekuensi. Nah, saya pernah ditanya seperti itu, Ustaz boleh nggak gini? Saya jawab, kalau memang, jawaban saya, kalau memang benar-benar akadnya perwakilan, boleh kamu nyawarkan orang lain setelah minta izin sama si A. Anda katakan kata apa? Kalau benar-benar akad perwakilan. Kemudian kalau dia tanya secara lisan, Anda akan dibahas cara mengetahui akad perwakilan atau bukan. Kalau ada kerusakan, dan itu tolong jelaskan kepada dia. Nanti kalau saya bawa gini rusak, oh kalau udah rusak itu tanggung jawab kamu. Berarti bukan wakil. Berarti beli putus. Kalau beli putus, saya nggak boleh nawarin dulu. Harus beli dulu dari kamu. Tak balik, baru saya nawarin. Itulah. Jadi kalau kamu mau yang ini, kamu boleh ini. Kalau kamu mau yang itu, kamu nggak boleh ini. Bisa dipahami ya? Makanya kalau ada akad dengan seseorang, tolong yang ditanya adalah tanggung jawab. Jangan ngomong tentang untung. Kalau Anda ngomong diajak bisnis bareng itu, nanti untungnya gini, nanti untungnya gini, langsung tampar aja kalau begitu. Pak, kalau untung gak usah dibicarakan Pak. Saya nggak akan ngomel kalau untung, saya nggak akan ribet kalau untung. Anda juga akan senang kalau untung. Kalau mati semuanya gimana Pak? Kalau busuk nggak laku-laku gimana Pak? Kalau rusak lagi dibawa oleh saya lagi bawa ke konsumen rusak gimana Pak? Ya kalau itu kamu tanggung jawab sendiri. Oh berarti akadnya bukan wakil. Nah inilah orang yang sudah paham fikih. Begitu kita bilang mari kita akad mudharabah yuk. Enak, kita nggak usah lagi turunan itu, nggak usah ngomong lagi kita. Kecuali turunan yang hanya normatif saja. Apa misalnya normatif apa misalnya? Transfer ke sini, ya. Apalagi misalnya yang nama tokonya ini ya, yang normatif kita sepakatin. Fikihnya sebenarnya nggak usah lagi. Kalau gini, kenapa? Karena kita paham. Tapi kalau kita lagi muamalah dengan orang yang nggak paham, kita harus detilkan di sini. Detilkan. Sebutkan itu. Daripada cekcok nanti, sebutkan. Gitu kita sebutkan. Oh saya nggak mau gitu. Berarti kamu nggak mau mudharabah sebenarnya. Maunya untung tok, nggak mau nanggung resiko. Makanya Masya Allah ya, benar kata para sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, nggak boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang paham fikih. Kalau enggak akan bergelimpangan dalam riba.
Jadi seakan-akan yang namanya jualan boleh ngambil keuntungan, namanya bisnis boleh ngambil keuntungan. Ternyata ada hal-hal yang bukan hanya keuntungan yang dipertimbangkan, tapi kerugian, resiko. Jadi bapak-bapak yang mewakilkan ke orang lain, perhatikan, inilah diantara konsekuensinya. Contoh lain apa yang paling gampang? Kurir. Kerusakan, kalau memang gara-gara keteledoran kurir, wajib ganti dia. Tapi kalau kerusakan bukan gara-gara keteledoran kurir, tidak wajib ganti. Contohnya misalnya pesawat jatuh, ngirimnya pakai kargo pesawat jatuh, ngirimnya pakai kereta api tabrakan, ngirimnya pakai kapal tenggelam. Anda mau nyuruh ganti pak, pokoknya ganti. Berarti apa bedanya Anda dengan bank-bank konvensional dengan rentenir? Itu bedanya Anda menyuruh orang bertanggung jawab pada perbuatan yang tidak harus dia bertanggung jawab. Maksudnya apa? Kalau kamu nggak ganti, saya lapor perdata, kamu akan dituntut. Padahal ya pak, tahulah pak, tenggelam kan kapalnya pak kan, itu kan tuh mobil boxnya jatuh ke jurang pak. Ya, ini juga karena Anda adalah wakil, itu seperti perwakilan. Saya kata perwakilan atau wakil bil ujroh, nanti dia dikasih gaji, dikasih uang fee dari pengantaran itu, namun dia kayaknya adalah amanah. Baik. Tapi kalau Anda adalah akadnya jual beli, pak beli pak ya, beli keluar, belum sampai ke konsumen Anda rusak, sudah itu tanggung jawab Anda. Kenapa? Anda sama saya akadnya jual beli lepas, beli putus, rusak sendirinya, busuk sendirinya, jatuh sendirinya, gara-gara faktor alam, banjir, gempa bumi, saya nggak mau tahu. Ya sudah, itu tanggung jawab kamu. Tolong pak lapak diganti. Enggak. Kenapa? Karena kita katanya tadi adalah jual beli. Kamu bukan wakil saya. Ya. Nah begitu juga dengan pegawai kita yang kerja yang di toko. Dia nggak teledor, benar-benar sudah matikan lampu, benar gini dan gitu-gitu. Ternyata terjadi konsleting listrik, kebakaran. Anda suruh pegawai Anda ganti, berarti apa? Zolim. Tapi kalau gara-gara keteledoran dia, setelah dicek CCTV keteledoran dia, ganti. Kenapa? Karena kalau keteledoran dia itu bukan hanya dia, siapapun kita minta ganti. Kalau keteledoran, siapapun, mau anak kecil lewat kemudian pukul gelas-gelas di etalase kita dikit-dikit jatuh, ganti pak. Orang tuanya kita harus minta ganti. Gak boleh bilang kan cuma anak kecil. Ya emang saya nggak minta kecil. Ya emang pak, dia anak kecil. Saya bukan lagi minta ganti sama anak kecil, sama Anda, bapaknya, walinya. Kenapa? Ini perbuatan manusia. Teledor memang benar-benar dia yang melakukan. Itu bukan hanya wakil, siapapun juga harus menggantikannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin ini yang sangat penting. Konsekuensinya ini yang paling penting. Karena berhubungan dengan memaksa orang lain untuk menggantikan. Apalagi di saat itu orang itu pasti merasa bersalah, sehingga merasa harus ganti. Pada secara syariat dia tidak harus mengganti. Tanggung jawabnya di akhirat nanti, masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya ini harus diterangkan kepada siapapun melakukan muamalah, dan paling banyak kita melakukan muamalah dalam hal ini. Di awal-awal dibilang nih wakil, ya saya wakil, tapi ternyata ujung-ujungnya ternyata dianggap beli lepas. Makanya saya pribadi kalau ada orang bilang, Ustadz reseller, apalagi yang seperti itu, istilah-istilah seperti itu apa? Reseller, apalagi distributor, apalagi, silakan Anda namakan apapun. Ya, silakan Anda namakan apapun. Anda perhatikan ya, kaidah kita dalam fikih apa? Tidak mempedulikan nama.
namun yang kita tanya hakikat. Kayak seperti apa misalnya? Kita partner Ustaz. Silahkan partnermu, silahkan. Yang kita tanyakan, kalau gini gimana? Gini Ustaz, berarti jual lepas. Kalau gini gimana? Seperti ini Pak, berarti itu wakil. Jadi saya hanya menilai kamu, kan karena kamu lagi tanya sama saya boleh atau tidak. Maka kalau boleh atau tidak saya ukurnya dengan fikih, bukan dengan istilah yang kamu buat. Istilah silahkan apapun, namun konsekuensinya saya sedang menimbang dengan fikih. Dan di antara konsekuensi yang saya tanya adalah kalau rusak, itu yang paling banyak terjadi pertikaian. Baik, sampai di sini saja masalah konsekuensi. Masih akan kita lanjutkan konsekuensinya, beberapa konsekuensi lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ini ada pertanyaan yang sedang terjadi ya, ataupun umum terjadi. Baik, tentang panitia kurban. Ini ana ingatkan sebelum ana jawab, biar ana lihat sendiri ya, mungkin termasuk budaya kita, yaitu kurban itu disembelih di masjid, ya, di musola, bareng-bareng masyarakat. Di Saudi Anda nggak pernah lihat itu Pak. Dan katanya, jadi Lebaran itu ya habis salat Id kita pulang ke rumah, nggak ada nyembelih kambing lembu di Masjid Nabawi itu di halaman tuh kita lihat bareng-bareng, tuh nggak pernah ada Pak. Tapi nanti tiba-tiba ada yang ngasih kan, diumumkan bagi seluruh mahasiswa kumpul di masjid makan daging. Siapa yang ngasih? Ada yang ngasih. Tapi nggak pernah ada di kampus sedang nyembelih bareng, nggak ada. Kenapa? Karena mereka nyembelih di rumah masing-masing. Nyembelih, ngeliti sendiri satu keluarga, daging dikasih ke sana, ini yang dimakan bareng. Kalau kita praktekkan di sini Pak, di Lolokno itu pelit katanya kan, nyembelih sendiri di rumah, nggak bagi-bagi. Kalau kita gitu kan, ya kenapa? Wallah pandang menurut anak, karena makan daging di Indonesia masih mewah. Ada orang cuma makan daging setahun sekali. Kalau di sana mungkin tiap hari daging. Jadi satu kambing untuk nyembelih hari ini, ayo nyembelih kambing untuk keluarga sendiri ada. Kalau kita kan, nah jadi kalau kita sudah jarang ada orang nyembelih sendiri lagi di rumah hari raya Idul Adha, agak gimana gitu. Jadi harus di umum, sehingga terdapatlah panitia kurban di setiap masjid dan musola. Baik, ini ya konsepnya, ini pada asalnya kenapa adanya gini ya. Tapi insya Allah nanti di suatu saat nanti ketika orang Indonesia kaya semua, ya kan lumayan kan, 271 triliun kalau dibagi-bagi kan Masya Allah Pak. Kalau dibagi gitu Pak ya. Jika saya seorang panitia kurban di satu masjid, apakah saya termasuk wakil supplier hewan kurban yang menjual dagangannya, ataukah saya termasuk wakil sohibul kurban untuk membeli hewan kurban untuknya, dan apakah konsekuensi batasan masing-masing? Masya Allah. Ini sebenarnya anak bahasnya nanti, saya bahasnya nanti pertemuan yang akan datang, konsekuensi yang lain, yaitu apa konsekuensinya? Karena ditanya seperti ini, anak jawab, konsekuensinya adalah orang yang mewakili seseorang harus melakukan yang paling maslahat untuk orang itu. Yang paling maslahat untuk orang itu. Makanya di sini Pak, beratnya jadi wakil gini Pak. Kalau saya beli untuk diri saya sendiri Pak, terserah saya Pak. Mau saya tahu harganya misalnya 200, kalau saya tawar bisa dapat 200, tapi nggak apa-apa lah, saya kasihan sama dia, dijual 250 saya beli juga. Itu kalau untuk saya sendiri Pak boleh. Kenapa? Uang saya
terserah saya. Tapi kalau saya wakil orang lain nggak boleh Pak. Saya disuruh wakil untuk beli, maka saya tahu ini bisa dapat, kalau saya tawar bisa dapat 200, tapi dia bilang 250, saya nggak boleh beli 250 Pak. Kenapa? Karena saya beli 250 berarti nggak maslahat bagi orang yang menyuruh saya, karena lebih mahal. Seharusnya dapat 200, tapi saya tetap saya menerima dijual 250. Ini namanya tidak maslahat Pak. Jadi lebih enak mana Pak? Lebih enak jual sendiri, beli sendiri untuk diri sendiri daripada belikan untuk orang lain. Begitu juga untuk menjual. Saya jual ini, mobil ini kalau saya jual pantasnya 46 juta. Mobil bekas ini. Tapi gara-gara yang minta dia, saya bilang 40 juta. Saya jual laptop ini pantasnya 3 juta. Tapi gara-gara itu teman saya jual 2,5 juta. Boleh? Boleh, punya saya kok. Tapi kalau saya disuruh jadi wakil, saya harus menjual semahal mungkin. Gak boleh saya turunkan harga gara-gara ini teman saya, ini gak boleh. Kalau saya turunkan harga Pak, saya harus gantikan 3 juta, saya turunkan gara-gara dia minta, saya harus tetap melapornya 3 juta. Nanti ada pembahasannya sebenarnya. Nah, jawabannya kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena nggak maslahat. Baik, di antara bentuk maslahatnya adalah menjual seharga setinggi mungkin, membeli seharga serendah mungkin. Pasti gitu ya? Pasti gitu kan? Baik, berarti kalau saya dimintakan untuk menjual, saya wakil minta, Pak tolong jualkan mobil saya Pak. Siap. Terus saya yang beli sendiri Pak, boleh nggak Pak? Saya disuruh jual, tapi saya beli untuk saya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bertabrakan dua maslahat yang yang sulit untuk dikalahkan salah satunya. Saya disuruh jual, seharusnya saya jual setinggi mungkin untuk maslahat dia. Terus saya beli. Kalau saya beli berarti serendah. Gimana cara mempertemukan Pak? Nggak mungkin, pasti yang kalah orang itu Pak. Begitu juga, Pak tolong belikan ini Pak, tolong belikan mobil Pak ya. Ada yang mau beli mobil saya aja. Ya, nggak boleh. Kenapa? Membeli berarti serendah mungkin, mobil saya setinggi mungkin saya akan menjual. Nggak ketemu, maksudnya nggak ketemu. Agar boleh gampang Pak, gampang sekali. Minta izin, jualkan. Oh mau jual Pak, saya beli aja Pak ya, nggak usah jadi, saya nggak jadi wakil, saya beli untuk saya Pak ya. Barulah tawar menawar beli. Kan begitu juga kalau disuruh beli, Pak, oh mau beli mobil loh Pak, saya punya mobil Pak. Tinggal bilang, berarti di sini dia paham, saya sedang beli mobil dia. Nggak akan ada kecurigaan. Oh nanti dinaikkan harganya. Nggak, masa lagi nawar-nawar sama dia. Bisa dipahami Pak ya? Gampang sebenarnya, tinggal minta izin. Tapi orang nggak mau minta izin gara-gara apa? Nanti kalau saya minta izin nggak boleh. Nah, berarti orang nggak mau, nggak amanah. Berarti orang sebenarnya nggak mau kalau Anda melakukan yang itu gitu. Tapi Anda menyembunyikan. Sebenarnya orang nggak mau kalau kamu yang ini paling banyak makalah tanah Pak. Apa? Saya wakil dia nyuruh, saya juga wakilnya penjual. Banyak nggak? Dapat dari sana saya, ya kan? Apa hukumnya itu? Pak, kalau Bapak nyuruh saya cari beli tanah, maka saya akan mencari ke orang yang penjual yang saya bukan wakilnya. Kalau saya wakilnya dia, saya akan menjual dengan setinggi mungkin. Kalau saya wakil Bapak, dengan serendah mungkin untuk maslahat Bapak. Ini wakil kedua-duanya, siapa yang kalah kira-kira? Enak, yang menang itu yang paling banyak ngasih fee. Koruptor juga kan, gratifikasi kan. Tapi gampang, tinggal minta izin. Pak boleh beli tanah? Oh Pak, Bapak suruh saya beli tanah ya, saya wakilnya Bapak itu Pak, saya juga lagi jual tanah Pak. Nah bilang itu langsung, orang paham. Oh ini lagi jual tanah kok, beli untuk saya ini nggak ketemu, ini pasti mahal ini. Nah, orang gitu ya, gampang sebenarnya. Tapi kenapa orang nggak minta izin? Takut nggak diizinkan, ya kan? Nah, akhirnya tanya sama Ustadz,
Ini gampang minta izin. Nah sekarang Anda tanya, Anda buka hewan kurban di masjid ini, musola ini. Berarti pertanyaannya, benar orang ngirim uang ke Anda atas sebagai wakil atau bukan? Wakil, pasti wakil. Anda wakil orang itu untuk mencarikan kambing kurban. Terus ternyata Anda penjual kambing. Sudah, nggak boleh. Anda mengatakan nggak boleh. Kecuali minta izin, Pak, kami penyelenggara kurban, dan saya jual kambing, Pak. Jadi Bapak beli kambing dari saya, Pak ya. Saya beli kambing gini. Saya jual kambing model gini. Ya terserah. Alhamdulillah. Berarti saya sekarang membeli atas izin dia dari saya yang jual. Kenapa, Pak? Karena kalau Anda wakil orang itu mencarikan kambing, dikasih 2,5 juta, Anda akan mencari kambing yang terbesar dengan 2,5 juta. Datang ke toko ini, berapa ini, Pak? Wah, 2,5 juta. Datang ke peternak sana, oh ini dapat lebih gemuk, pasti milih yang ini kan? Berarti Anda benar-benar selektif ketika mencari, karena Anda benar-benar pembeli untuk membelikan untuk orang lain. Tapi begitu Anda yang penjual, pasti ini aja. Padahal dengan uang ini Anda bisa mendapatkan yang lebih besar daripada ini. Tapi gara-gara Anda penjual, Anda seperti meninggalkan maslahat orang itu, lebih mengutamakan maslahat saya, yang penting laku. Gak ketemu, Pak. Makanya para ulama membatasi dari awal. Kecuali Anda minta izin dulu dah. Pak izin, Pak, yang seperti ini, Pak, yang saya ini memang ini kambing saya, Pak. Saya jual, enak. Baik. Pernah ribut di media sosial beberapa tahun yang lalu. Saya juga awalnya orang pada nanya ke saya, kok saya heran kenapa ternyata lagi ribut di media sosial, yaitu Jumat Berkah. Donasi Jumat Berkah, membagi nasi bungkus di Jumat Berkah. Ternyata yang buka donasi adalah penjual nasi. Ya, boleh nggak? Secara fikih nggak boleh, Pak, karena nggak amanah Anda. Biar boleh gampang saja, gampang sekali bolehnya. Umumkan, saya ini penjual nasi, ada nggak saya satu bungkus segini saya jual. Ini lauk-lauknya, ini gambar-gambarnya, karena saya penjual sekarang. Baik, yang mau donasi saya sanggup menyalurkannya. Jadi saya wakilnya untuk penyalur. Karena untuk membeli saya menjual, bukan untuk wakil pembeli. Apa jawaban mereka? Oh kalau gitu nggak ada yang nyumbang. Karena orang merasa apa? Lagi komersial nih. Tapi kalau dia benar-benar mencarikan catering, mencarikan yang bagus, berarti ini adalah benar-benar orang yang mau nyumbang. Ya, jadi sebenarnya apa? Anda sedang menyembunyikan sesuatu gara-gara orang nggak mau menyumbang kalau dia tahu yang itu. Makanya Anda diam, hanya tanya sama ustadz, nggak memberitahukan orang-orangnya. Jadi pahami Bu ya ini ya. Jadi kalau Anda penjual daging, jangan jadi panitia. Lobby panitia untuk membeli dari Anda. Nah, tapi kalau Anda tetap mau jualan, jangan jual daging dan jadi panitia, bilang sama donatur, kami yang punya kambing. Masjid ini punya peternakan kambing, musola ini punya peternakan kambing, itu masalah. Jadi malah mereka maunya beli dari situ untuk keuntungannya untuk musola ini. Apakah makelar termasuk akad wakalah dan bolehkah menarget komisi tertentu? Baik, saya katakan tadi makelar, reseller, distributor, dropshipper, semuanya silakan Anda membuat istilah. Yang saya tanya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensinya seperti Anda katakan adalah kerusakan ditanggung oleh pemilik barang, bukan oleh wakil, berarti dia wakalah. Baik. Bolehkah kemudian ditanya, bolehkah menargetkan komisi tertentu? Boleh, itu ada pembahasan lagi nanti tentang ijarah, kita masih tentang wakalahnya. Namun kita singgung itu gara-gara wakalah dengan ijarah hampir sama atau sama dalam masalah amanah ataupun dhaman. Baik, ini dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.